Bu Sulastri bangun pukul 3 pagi. Tidak ada alarm yang membangunkannya karena tubuhnya sudah terbiasa sendiri. Ia langsung ke dapur, menyalakan kompor kecil, menggodok air untuk minum, lalu mengenakan daster lusuh dan sandal jepit yang salah satu talinya sudah direkat dengan kawat. Di luar masih gelap dan sunyi. Hanya suara jangkrik dan sesekali suara motor jauh yang lewat di jalan besar. Bu Sulastri mengambil gerobak sayurnya dari samping rumah, mendorongnya ke depan gang, lalu berangkat ke pasar untuk mengambil stok sayuran yang sudah ia pesan dari malam sebelumnya. Rutinitas itu ia jalani sudah lebih dari 20 tahun. Sejak menikah dengan Pak Haryanto, sejak Karlina masih bayi, hingga sekarang Karlina sudah menikah dan punya suami sendiri. Bu Sulastri tidak pernah absen satu hari pun, kecuali sakit keras. Tapi belakangan ini, kerja keras itu tidak lagi menghasilkan seperti dulu. Masalahnya satu nama, Bu Ratna. Perempuan itu baru pindah ke kampung mereka sekitar 8 bulan lalu, usianya sekitar 30 tahun, dan ia juga berjualan sayur keliling di jalur yang sama dengan Bu Sulastri. Bedanya, Bu Ratna tidak hanya menjual sayur, ia menjual dengan suara, dengan senyum, dan dengan cara bicara yang membuat ibu-ibu rumah tangga betah berlama-lama di depan gerobaknya. "Mbak, beli wortelnya bagus-bagus ini, saya pilihkan yang paling segar buat masak soto." Begitu Bu Ratna biasa berteriak dari ujung gang, suaranya nyaring dan riang. Pembeli yang tadinya sudah mau belok ke arah Bu Sulastri, seringkali berbalik dan memilih berhenti di gerobak Bu Ratna. Bu Sulastri tidak pandai bicara seperti itu. Ia hanya berdiri di belakang gerobaknya menunggu pembeli datang, menyebutkan harga kalau ditanya, dan mengemas belanjaan dengan cepat. Caranya berjualan tidak berubah sejak 20 tahun lalu, dan selama itu cara tersebut cukup. Tapi sekarang tidak lagi. Dalam 3 bulan terakhir, penghasilannya turun hampir separuh. Sayuran yang tidak habis terjual, ia bawa pulang, ditaruh di ember berisi air supaya tidak cepat layu. Tapi esok harinya kalau masih tidak laku, sayuran itu akhirnya busuk dan harus dibuang. Setiap kali membuang sayuran yang tidak terjual, Bu Sulastri menghitung dalam kepala berapa uang yang ikut terbuang bersama tumpukan bayam dan kangkung yang sudah menguning itu. Suatu siang ia pulang lebih awal dari biasanya karena hanya sedikit barang yang terjual. Ia masuk ke rumah dan langsung mendengar suara batuk dari kamar belakang. Batuk itu panjang, seperti ada sesuatu yang tersangkut di dalam dada yang tidak bisa keluar. Anwar, menantunya, sedang terbaring di kasur dengan selimut tipis menyelimuti tubuhnya yang kurus. Wajahnya pucat, bibirnya kering, dan matanya setengah terpejam karena kurang tidur. Penyakit paru-parunya sudah berjalan hampir setahun. Awalnya hanya batuk biasa yang tidak kunjung sembuh, lalu dokter puskesmas menyebutkan ada flek di paru-parunya dan harus menjalani pengobatan jangka panjang. Karlina duduk di tepi kasur sambil mengusap punggung suaminya. Ia mengangkat kepala ketika mendengar ibunya masuk. "Gimana Bu Laris?" tanya Karlina pelan. Bu Sulastri meletakkan tas kain berisi uang receh di meja dan duduk di kursi kayu dekat pintu. "Sepi lagi," jawabnya singkat. Karlina tidak berkata apa-apa. Ia kembali mengusap punggung Anwar yang batuk lagi. "Obatnya masih ada?" tanya Bu Sulastri. "Tinggal buat 2 hari, Bu. Kalau mau tebus lagi harus bayar dulu tunggakan bulan lalu di apotek." Bu Sulastri mengangguk pelan. Ia tidak langsung menjawab karena tidak tahu harus menjawab apa. Uang di tasnya hari ini tidak cukup untuk menutup tunggakan apotek dan membeli stok sayuran untuk besok sekaligus. Ia harus memilih salah satu, dan pilihan itu sama-sama berat. Pak Haryanto pulang sore itu dengan baju penuh debu semen. Ia bekerja di proyek bangunan di daerah Waru, berangkat sebelum Bu Sulastri pulang dan tiba ketika langit sudah mulai gelap. Ia mandi, makan seadanya,
lalu duduk di ruang depan sambil merokok satu batang. "Proyeknya masih lanjut?" tanya Bu Sulastri dari dapur. "Entah, mandornya bilang minggu depan mungkin berhenti dulu, batanya belum datang," jawab Pak Haryanto sambil mengembuskan asap rokok ke atas. Bu Sulastri diam. Ia terus mencuci piring meskipun tangannya sudah berhenti bergerak sejenak. Air mengalir dari keran, tapi tidak ada suara lain selain itu. "Tagihan listrik belum dibayar," katanya kemudian. "Berapa?" 200 lebih. "Sudah 2 bulan." Pak Haryanto tidak menjawab. Ia mengisap rokoknya lagi dan menatap langit-langit ruang depan yang catnya sudah mengelupas di beberapa sudut. Malam itu, setelah semua orang tidur, Bu Sulastri duduk di depan rumah sendirian. Udara malam Surabaya terasa lembab dan panas meskipun sudah lewat tengah malam. Ia membiarkan pintu depan terbuka sedikit dan duduk di bangku kayu kecil di teras, menatap gerobak sayurnya yang diparkir di pinggir gang. Roda gerobak itu sudah tidak rata, besinya berkarat di beberapa bagian dan terpal pelindungnya sobek di pojok kanan. Ia sudah berniat memperbaikinya dari bulan lalu, tapi tidak ada uang untuk membeli terpal baru. Dari dalam rumah masih terdengar suara batuk Anwar, 1 kali, 2 kali, lalu berhenti, lalu mulai lagi. Suara itu sudah menjadi bagian dari malam-malam di rumah itu, tapi setiap kali Bu Sulastri mendengarnya, dadanya terasa semakin berat. Ia menghitung dalam kepala. Tunggakan apotek, tagihan listrik, uang makan harian, stok sayuran untuk besok, dan entah berapa biaya lagi yang akan muncul pekan depan. Angka-angka itu berputar di kepalanya tanpa ada jalan keluar yang jelas. Ia sudah mencoba meminjam dari tetangga bulan lalu, tapi tidak enak meminjam lagi karena belum ada yang dikembalikan. Bu Sulastri menarik napas panjang dan melepasnya pelan. Ia tidak menangis. Sudah lama ia tidak menangis karena rasanya tidak berguna. Air mata tidak membayar tunggakan dan tidak membuat sayurnya laku. Ia sedang menatap ujung gang yang gelap ketika melihat sesuatu duduk tepat di depan pintu rumahnya. Seekor kucing hitam besar dengan bulu yang pekat dan rata, seperti tidak ada warna lain di tubuhnya sama sekali. Kucing itu duduk tegak dan diam, menatap langsung ke arah Bu Sulastri tanpa berkedip. Bu Sulastri tidak langsung bereaksi. Ia pikir itu kucing kampung biasa yang sering lewat malam hari mencari sisa makanan. Tapi kucing itu tidak bergerak. Ia hanya duduk dan menatap tepat ke arah mata Bu Sulastri selama beberapa menit penuh tanpa mengalihkan pandangan sedikit pun. Bu Sulastri merasa tidak nyaman. Ia berdehem pelan, menggeser duduknya, tapi kucing itu tetap diam di tempat dengan tatapan yang sama. Kemudian kucing itu berdiri, berbalik, berjalan pelan ke arah ujung gang, lalu berhenti dan menoleh ke belakang, seolah menunggu. Bu Sulastri tidak tahu kenapa ia berdiri. Ia tidak berniat mengikuti kucing itu, tapi kakinya bergerak sendiri, perlahan, dan sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, ia sudah berjalan mengikuti kucing hitam itu ke ujung gang. Kepalanya terasa berat dan sedikit pening, seperti orang yang baru terbangun dari tidur yang terlalu dalam. Ia sadar bahwa ia sedang berjalan, tapi seperti ada jarak antara pikirannya dan tubuhnya, seolah yang menggerakkan kakinya bukan kehendaknya sendiri. Kucing itu terus berjalan ke depan, tidak terlalu cepat, selalu berhenti sebentar setiap kali Bu Sulastri hampir tertinggal. Mereka melewati beberapa gang yang semakin lama semakin tidak Bu Sulastri kenal. Melewati rumah-rumah yang semua jendelanya gelap dan pintunya tertutup rapat. Melewati pohon-pohon besar yang ranting-rantingnya menjulur ke jalan. Bu Sulastri tidak pernah sampai ke bagian kampung ini sebelumnya, atau mungkin sudah pernah, tapi siang hari terlihat berbeda. Ia tidak yakin. Setelah berjalan cukup lama, kucing itu berhenti di depan sebuah bangunan besar yang gelap.
Bu Sulastri berdiri dan menatap bangunan itu, sebuah pasar. Tapi bukan pasar yang ia kenal. Bangunannya tua, dindingnya dari papan kayu yang sudah lapuk dan menghitam di banyak bagian, atapnya dari seng yang berkarat, dan pintu-pintu losnya terbuka lebar meskipun di dalam tidak ada cahaya sama sekali. Tidak ada satupun lampu yang menyala. Tidak ada suara. Tidak ada orang lalu lalang. Tapi pintu utamanya terbuka. Kucing hitam itu masuk ke dalam dan menghilang di balik kegelapan. Bu Sulastri berdiri di luar selama beberapa detik. Kakinya tidak bergerak. Udara di sekitar pasar itu terasa lebih dingin dari udara di jalan tadi, dan ada bau yang samar-samar tercium. Bau tanah lembab bercampur sesuatu yang amis, seperti bau daging yang sudah terlalu lama dibiarkan di luar ruangan. Bu Sulastri mengerutkan hidungnya, tapi kemudian kakinya kembali bergerak, masuk melewati pintu utama, masuk ke dalam kegelapan pasar itu. Di dalam, mata Bu Sulastri butuh beberapa saat untuk menyesuaikan diri. Perlahan ia bisa melihat los-los yang kosong di kanan dan kirinya, meja-meja kayu yang sudah tidak ada dagangannya, beberapa keranjang anyaman yang tergeletak di lantai. Lantainya tanah, lembab dan dingin di bawah sandal jepitnya. Bau amis itu semakin kuat di dalam. Di tengah pasar, di bawah satu-satunya sumber cahaya yang ada, yaitu sebatang lilin kecil yang nyalanya hampir padam, duduk seorang perempuan tua. Tubuhnya kurus, pakaiannya hitam dari atas sampai bawah, rambutnya putih panjang dan terurai. Perempuan itu duduk di belakang meja kayu kecil dengan kedua tangan diletakkan rata di atas meja, dan matanya sudah menatap ke arah Bu Sulastri sejak Bu Sulastri masuk. "Sulastri," kata perempuan tua itu, bukan pertanyaan, bukan salam, hanya menyebut nama dengan suara rendah dan datar. Bu Sulastri berhenti melangkah, seluruh tubuhnya terasa dingin. "Sampeyan siapa?" tanyanya, suaranya keluar lebih pelan dari yang ia inginkan. Perempuan tua itu tidak menjawab pertanyaan itu, ia hanya mengangguk pelan ke arah kursi kayu kecil di sisi lain meja. "Lungguh," katanya. "Duduk." Bu Sulastri tidak tahu kenapa ia menurut. Ia menarik kursi itu dan duduk di hadapan perempuan tua tersebut dengan jarak meja kecil di antara mereka. Lilin di atas meja bergerak-gerak meskipun tidak ada angin. "Daganganmu sepi," kata perempuan tua itu. "Uangmu habis, menantumu sakit dan tidak ada biaya berobat, suamimu kerjanya tidak tentu." Ia menyebutkan semuanya satu persatu dengan nada yang sangat datar, seperti orang yang sedang membaca daftar belanjaan. Bu Sulastri tidak menjawab. Dadanya terasa sesak karena semua yang disebutkan itu benar, dan ia tidak tahu bagaimana perempuan ini bisa tahu semua itu. "Kamu mau sampai kapan begitu terus?" tanya perempuan tua itu. "Saya nggak kenal sampeyan," kata Bu Sulastri akhirnya. "Sampeyan kok bisa tahu semua itu?" Perempuan tua itu menatapnya tanpa menjawab selama beberapa detik. Kemudian ia berkata, "Aku bisa bantu kamu. Daganganmu bisa laris lagi, hutang-hutangmu bisa lunas, menantumu bisa diobati. Kamu tidak akan kekurangan lagi." Bu Sulastri diam. Bagian dari dirinya ingin berdiri dan pergi, tapi bagian lain dari dirinya mendengarkan dengan sangat penuh perhatian. "Caranya gimana?" tanya Bu Sulastri pelan. "Ada syaratnya," kata perempuan tua itu. Suaranya tidak berubah, tetap rendah dan tenang. "Kamu harus kasih tumbal dari darah dagingmu sendiri." Ruangan itu terasa semakin sunyi setelah kalimat itu diucapkan. Bu Sulastri menatap perempuan tua itu dan tidak berkata apa-apa. Ia mendengar dengan jelas apa yang baru saja dikatakan. Ia mengerti artinya, tapi pikirannya tidak langsung menolak seperti yang seharusnya. Yang muncul pertama di kepalanya justru wajah Anwar yang pucat di atas kasur. Suara batuknya yang terdengar setiap malam. Wajah Karlina yang diam-diam menangis di dapur.
Angka tagihan yang terus bertambah dan tidak pernah berkurang. Tumbal dari darah daging sendiri, ulang Bu Sulastri pelan, hampir seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Ya, jawab perempuan tua itu singkat. Matanya tidak berpindah dari wajah Bu Sulastri. Perempuan tua itu tidak terburu-buru. Ia duduk dengan posisi yang sama sejak tadi, kedua tangan rata di atas meja, menatap Bu Sulastri dengan sabar, seperti orang yang sudah sangat terbiasa menunggu. Tumbal itu artinya nyawa orang, kata Bu Sulastri akhirnya. Suaranya keluar pelan dan tidak mantap. Ya, jawab perempuan tua itu lagi. Nyawa siapa? Dari darah dagingmu. Itu yang menentukan bukan aku, tapi perjanjiannya sendiri. Bu Sulastri mengerutkan dahinya. Maksudnya gimana? Perempuan tua itu menggerakkan satu tangannya ke atas meja, jari-jarinya kurus panjang dan kulitnya sangat gelap. Yang akan diambil sudah ditentukan. Bukan kamu yang milih, bukan aku yang milih. Sudah ada yang mengatur semua itu sebelum kamu datang ke sini. Kalimat itu membuat Bu Sulastri diam cukup lama. Ada bagian dari penjelasan itu yang ia tidak mengerti, tapi ada bagian lain yang justru terdengar seperti pintu keluar dari tanggung jawab. Seolah ia tidak perlu memilih siapa, seolah ia hanya menyetujui sesuatu yang sudah berjalan sendiri tanpa bisa dihentikan. Di dalam kepalanya, tanpa ia minta, muncul wajah Anwar. Tubuhnya yang kurus di bawah selimut tipis, matanya yang setengah terpejam karena terlalu lelah menahan sakit, suara batuknya yang terdengar setiap malam dari balik dinding kamar. Anwar sudah sakit parah. Dokter puskesmas sendiri yang bilang kondisinya tidak ringan. Mungkin, pikir Bu Sulastri, mungkin yang akan diambil memang sudah hampir pergi dari awal. Pikiran itu hadir begitu saja dan Bu Sulastri tidak langsung mengusirnya. Kalau aku setuju, kata Bu Sulastri pelan, daganganku beneran bisa laris lagi. Laris, dan tidak hanya laris, sayuranmu tidak akan layu, pembelimu tidak akan berpaling, uangmu akan cukup, jawab perempuan tua itu. Hutang-hutang kami bisa lunas. Bu Sulastri menelan ludah, cuma dengan kasih rambut sama kain. Perempuan tua itu mengangguk, rambut dari kepalamu sendiri, dan sesuatu milik orang yang sudah ditentukan sebagai bayaran pertama. Bu Sulastri terdiam lagi. Ia menatap lilin di atas meja. Nyalanya bergerak-gerak pelan meskipun tidak ada angin yang terasa. Bau amis di dalam pasar itu masih ada, bahkan terasa sedikit lebih kuat dari tadi. Kenapa harus ada di saku saya malam ini? Tanyanya kemudian. Kain itu, saya nggak ingat masukinnya. Perempuan tua itu tidak menjawab, hanya menatap. Bu Sulastri menggerakkan tangannya ke saku dasternya dan jarinya menyentuh selembar kain kecil yang memang ada di sana. Ia mengeluarkannya. Sepotong kain katun berwarna biru pudar, kecil, sobekan dari baju tidur. Ia mengenalinya seketika. Itu sobekan dari baju tidur Anwar yang sudah robek di bagian kerahnya minggu lalu. Bu Sulastri yang menyobek bagian itu karena mau dijahit ulang, tapi belum sempat. Potongan kain itu ada di laci meja jahitnya di rumah, atau seharusnya ada di sana. Ia tidak ingat mengambilnya. Sama sekali tidak ingat. Tangannya sedikit gemetar saat memegang potongan kain itu. Perempuan tua di seberang meja menatap kain itu, lalu menatap wajah Bu Sulastri. "Sudah siap?" tanyanya. Bu Sulastri tidak langsung menjawab. Ia duduk dengan potongan kain itu di tangannya, dengan semua ingatan tentang tagihan yang menumpuk, tentang Karlina yang menangis diam-diam di dapur, tentang Pak Haryanto yang pulang dengan baju penuh debu dan tidak bisa menjawab ketika ditanya soal uang. Semua itu ada di kepalanya sekarang, bersamaan, dan terasa sangat berat. Ia mengangkat tangan ke rambutnya, menarik satu helai rambut dari kepalanya. Tarikannya pelan, dan ia merasakan sedikit rasa sakit di kulit kepala.
Rambut itu panjang, hitam bercampur beberapa uban, dan ia pegang di antara jari telunjuk dan ibu jarinya. Ini, katanya, menyerahkan sehelai rambut itu ke tangan perempuan tua di seberangnya. Lalu ia letakkan potongan kain biru pudar milik Anwar di atas meja. Perempuan tua itu mengambil keduanya dengan tenang. Ia tidak menunjukkan ekspresi apapun, tidak berterima kasih, tidak tersenyum, tidak mengangguk. Ia hanya mengambil kedua benda itu, lalu mengeluarkan sebuah wadah kecil dari balik mejanya. Semacam cawan tanah liat kecil berwarna hitam yang sudah sangat tua. Ia memasukkan rambut dan potongan kain itu ke dalam cawan, lalu mulutnya mulai bergerak. Bu Sulastri menatap bibir perempuan tua itu bergerak-gerak cepat. Tidak ada suara yang keluar, atau mungkin ada tapi terlalu pelan untuk didengar. Wajah perempuan tua itu tidak berubah ekspresinya, matanya setengah terpejam dan jari-jarinya yang kurus menutup rapat cawan kecil itu. Kemudian semuanya selesai. Perempuan tua itu membuka matanya dan menatap Bu Sulastri. "Sudah," katanya pendek. Bu Sulastri ingin bertanya apa lagi yang harus dilakukan, apa yang akan terjadi selanjutnya, kapan hasilnya akan terasa. Tapi mulutnya tidak mengeluarkan satu kata pun. Dan kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Bu Sulastri tidak ingat berdiri dari kursi. Ia tidak ingat berjalan keluar dari pasar itu. Ia tidak ingat menyusuri jalan kampung yang gelap, atau melewati gang-gang yang tadi ia lewati bersama kucing hitam itu. Potongan memori itu hilang begitu saja, seperti ada bagian dari malam itu yang dipotong dan dibuang. Yang ia ingat berikutnya adalah ia sudah berdiri di depan pintu rumahnya sendiri. Sandal jepitnya menginjak lantai teras yang ia kenal, gerobak sayur yang karatan ada di tempat biasanya, dan pintu depan rumahnya tertutup seperti saat ia tinggalkan. Tidak ada kucing hitam dimanapun. Tidak ada suara apapun selain jangkrik. Bu Sulastri masuk ke dalam rumah dengan pelan supaya tidak membangunkan siapapun. Ia berjalan ke kamarnya, berbaring di samping Pak Haryanto yang sudah tidur pulas, dan menatap langit-langit kamar yang gelap. Dadanya berdegup keras dan tidak mau berhenti. Kepalanya masih terasa berat seperti tadi, tapi sekarang pikirannya justru sangat jernih, terlalu jernih, dan itu yang membuatnya tidak bisa memejamkan mata. Ia berbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit kamar, mendengar suara napas Pak Haryanto yang teratur di sebelahnya, dan suara batu Anwar yang sesekali muncul dari kamar belakang. Jam dinding di ruang depan berdetak pelan. Malam terus berjalan menuju subuh, dan Bu Sulastri tidak tidur sedikit pun. Ia hanya berbaring diam dengan satu pertanyaan yang terus berputar di kepalanya tanpa bisa ia jawab sendiri. Apakah yang baru saja ia lakukan benar-benar sudah terjadi? Atau apakah itu hanya mimpi yang terasa terlalu nyata? 2 hari setelah malam itu, Bu Sulastri masih belum bisa memutuskan apakah yang ia alami di pasar tua itu nyata atau bukan. Pagi pertama, ia bangun dengan kepala berat dan langsung memeriksa saku dasternya. Dan kain biru pudar itu memang tidak ada. Tapi ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin kain itu jatuh di jalan atau ia lupa menaruhnya di tempat lain. Siang hari ia pergi berjualan seperti biasa, mendorong gerobak ke gang-gang yang sama, dan pembeli masih sepi seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada yang berubah, mungkin memang hanya mimpi, pikirnya. Mungkin ia terlalu lelah sampai pikirannya membuat sendiri kejadian yang tidak pernah ada. Hari kedua berlalu dengan cara yang sama, sepi, lelah, dan tidak ada yang istimewa. Bu Sulastri mulai lebih yakin bahwa semua itu hanya bunga tidur yang terlalu hidup. Ia tidak menceritakan apapun kepada Pak Haryanto atau Karlina. Ia menyimpannya sendiri dan mencoba tidak memikirkannya lagi. Malam ketiga, semuanya berubah.
Bu Sulastri sudah tidur sekitar pukul 10 malam ketika suara itu membangunkannya. Bukan suara batuk biasa. Suara yang ia dengar lebih keras, lebih kasar, dan ada sesuatu di dalamnya yang berbeda dari batuk Anwar yang selama ini ia kenal. Ia membuka mata dan langsung duduk di kasur. Pak Haryanto di sebelahnya juga terbangun hampir bersamaan. "Itu suara apa?" tanya Pak Haryanto, matanya masih setengah mengantuk. Sebelum Bu Sulastri sempat menjawab, terdengar suara Karlina berteriak dari kamar belakang. "Bapak, Ibu, tolong Mas Anwar kenapa-kenapa." Pak Haryanto langsung melompat dari kasur. Bu Sulastri mengikutinya. Keduanya berlari ke kamar belakang dan mendapati Karlina berdiri di tepi kasur dengan muka panik, sementara tubuh Anwar di atas kasur sedang kejang keras. Tubuh Anwar bergetar sangat kencang. Punggungnya melengkung naik, kedua tangannya mengepal rapat, dan dari tenggorokannya keluar suara seperti orang yang sedang dicekik. Suara yang terputus-putus dan semakin lama semakin lemah. "Mas Anwar, Mas Anwar." Karlina memanggil nama suaminya berulang kali sambil memegang bahunya, tapi tubuh Anwar tidak merespons. "Minggir, Kar." Pak Haryanto mendorong Karlina pelan ke samping dan mencoba memegang tubuh Anwar supaya tidak jatuh dari kasur. Kejangnya sangat kuat sehingga Pak Haryanto kesulitan menahannya. Bu Sulastri berdiri di pintu kamar. Kakinya tidak bergerak masuk. Ia melihat semua yang terjadi di depannya dengan mata yang terbuka penuh. Tubuh Anwar yang kejang, wajah Karlina yang menangis, Pak Haryanto yang berusaha keras menahan tubuh menantu lelakinya itu. Tapi ia berdiri diam di tempat. "Bu Sulastri, tolong bangunkan tetangga, suruh cariin bidan," teriak Pak Haryanto. Bu Sulastri berbalik dan berlari keluar rumah, mengetuk pintu rumah tetangga sebelah dengan keras. Dalam beberapa menit, 2 orang tetangga terbangun dan ikut masuk ke rumah. Salah satu dari mereka berlari ke ujung gang untuk membangunkan Bu Mira, bidan kampung yang tinggal tidak jauh dari sana. Tapi ketika Bu Sulastri kembali masuk ke kamar belakang, kejang Anwar sudah berhenti. Tubuhnya diam di atas kasur. Pak Haryanto masih memegang bahunya dan wajahnya sudah berubah. Ia menatap Anwar dengan ekspresi yang tidak bisa diterjemahkan, antara panik dan tidak percaya. Anwar tidak bergerak sama sekali. Wajahnya membiru pucat dengan cepat, warna itu menyebar dari bibir ke pipi ke seluruh wajahnya dalam waktu yang sangat singkat. Kedua matanya terbuka lebar, melotot ke arah langit-langit kamar, tidak berkedip. Mulutnya terbuka lebar dengan rahang yang turun, seolah ia sedang mencoba berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar dan tidak akan pernah keluar lagi. Dadanya tidak naik turun. Karlina melihat itu semua dan langsung menjerit. Ia melemparkan dirinya ke tubuh suaminya, memeluk dada Anwar sambil mengguncang-guncangnya. "Mas, bangun! Mas Anwar, bangun, Mas!" Pak Haryanto meletakkan 2 jarinya di leher Anwar, mencari denyut nadi. Ia diam selama beberapa detik, wajahnya tegang. Kemudian ia melepas tangannya dan duduk di tepi kasur dengan kepala menunduk. Bu Mira, bidan kampung itu, tiba sekitar 15 menit kemudian. Ia memeriksa Anwar dengan cepat dan teliti, mengecek nadi, mengecek pupil mata, meletakkan telinganya di dada untuk mendengar detak jantung. Setelah beberapa saat, ia berdiri dan merapikan bajunya. "Innalillahi," katanya pelan, "sudah pergi." Karlina yang masih memeluk tubuh suaminya menangis semakin keras. Suaranya memenuhi seluruh ruangan dan terdengar sampai keluar rumah, membuat beberapa tetangga yang sudah berkumpul di depan pintu saling berbisik. "Penyakitnya sudah parah memang dari kemarin," kata Bu Mirah kepada Pak Haryanto dengan suara pelan. "Paru-parunya sudah di stadium lanjut. Mungkin tiba-tiba ada pembuluh yang tidak kuat. Kejang seperti itu bisa terjadi kalau tubuh sudah sangat lemah." Pak Haryanto mengangguk pelan, matanya merah tapi tidak menangis. "Iya Bu, sudah lama sakit."
Yang sabar ya Pak, ini sudah takdirnya. Tetangga-tetangga mulai masuk bergantian, beberapa perempuan langsung duduk menemani Karlina. Beberapa laki-laki berbicara pelan di sudut ruangan tentang persiapan pemakaman. Rumah yang tadinya sunyi mendadak penuh orang dengan suara tangis dan bisik-bisik yang bercampur jadi satu. Di tengah semua itu, Bu Sulastri berdiri di sudut kamar, dekat pintu, dengan punggungnya hampir menyentuh dinding. Ia tidak duduk, ia tidak mendekat ke Karlina, ia tidak menangis. Ia hanya berdiri dan menatap tubuh Anwar yang sudah ditutupi kain batik oleh Bu Mira. Tubuh kurus itu sekarang diam sepenuhnya di atas kasur, dengan wajah yang masih membiru dan mata yang sudah dipejamkan oleh tangan Bu Mira. Beberapa tetangga sempat melirik ke arah Bu Sulastri dengan tatapan heran. Seorang perempuan mendekat dan memegang tangannya. "Sabar ya Bu Sulastri, ikhlaskan." Bu Sulastri mengangguk, hanya itu. Tidak ada kata lain yang keluar dari mulutnya. Pak Haryanto pada satu titik melihat ke arah istrinya dari seberang ruangan. Ia menatap wajah Bu Sulastri yang pucat dan datar itu selama beberapa detik, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke arah lain. Ia tidak mengatakan apapun. Malam itu berlangsung panjang. Anwar dimandikan, dikafani, dan jenazahnya dibaringkan di ruang tengah untuk menunggu waktu subuh sebelum dibawa ke pemakaman. Karlina tidak mau jauh dari tubuh suaminya. Ia duduk di lantai di samping jenazah Anwar sambil terus menangis dengan suara yang semakin lama semakin habis hingga yang tersisa hanya isak pelan. Bu Sulastri duduk di kursi di sudut ruang tengah, tidak jauh dari jenazah Anwar, tapi tidak benar-benar dekat. Ia menatap kain kafan putih yang membungkus tubuh menantunya itu. Anwar dimakamkan setelah salat zuhur keesokan harinya. Prosesi pemakaman berjalan sederhana. Beberapa warga kampung ikut mengantar dan Karlina menangis sepanjang jalan dari rumah sampai ke tempat pemakaman. Bu Sulastri berjalan di belakang dengan langkah yang pelan dan wajah yang datar. Pak Haryanto berjalan di sebelahnya, tapi keduanya tidak banyak bicara. Di pemakaman, ketika tanah sudah ditimbun di atas liang lahat Anwar dan orang-orang mulai membaca doa bersama, Bu Sulastri berdiri dengan kepala menunduk dan bibirnya tidak bergerak sama sekali. 1 minggu berlalu setelah hari itu. Kemudian sesuatu berubah. Hari pertama setelah seminggu, Bu Sulastri mendorong gerobaknya ke gang seperti biasa dan tidak mengharapkan apapun yang berbeda. Tapi belum sampai ia berhenti di tempat biasanya, sudah ada 2 ibu rumah tangga yang menghampirinya dari arah yang berlawanan. "Bu Sulastri, kangkungnya masih ada?" tanya salah satu dari mereka. Masih, jawab Bu Sulastri, sedikit kaget karena biasanya ia yang harus menunggu pembeli datang. Ibu itu membeli kangkung, wortel dan tomat sekaligus dalam jumlah yang lebih banyak dari biasanya. Belum selesai ia mengemas belanjaan, ibu yang satunya sudah memesan cabai dan bawang. Lalu datang lagi 2 orang dari ujung gang, lalu 1 orang lagi dari arah sebaliknya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, setengah dagangan Bu Sulastri sudah habis terjual. Ia berhenti sebentar dan menatap gerobaknya. Sayuran yang tersisa masih tampak sangat segar, padahal ia mengambilnya dari pasar sejak pukul 4 pagi dan sekarang sudah hampir pukul 7. Biasanya sayuran sudah mulai sedikit layu di bagian pinggirnya setelah 3 jam di luar, tapi ini tidak. Daunnya masih tegak, warnanya masih hijau cerah, dan ada bau segar yang tidak seperti biasanya, terlalu harum untuk sayuran yang sudah beberapa jam keluar dari kulkas pedagang grosir. Siang itu ia pulang dengan gerobak yang hampir kosong dan uang di tasnya lebih banyak dari penghasilan 3 hari sebelumnya digabung. Hari berikutnya lebih ramai lagi. Beberapa pembeli yang sudah lama tidak membeli darinya tiba-tiba datang kembali, termasuk Bu Lastri.
tetangga 2 rumah dari ujung gang yang sudah lebih dari 4 bulan selalu membeli dari Bu Ratna. Ketika Bu Sulastri bertanya sambil lalu kenapa balik lagi, Bu Lastri menjawab dengan sedikit bingung. "Nggak tahu ya Bu, tadi rencananya mau ke Bu Ratna seperti biasa, tapi kaki saya kok beloknya ke sini sendiri. Terus lihat sayurnya Bu Sulastri segar-segar, ya sudah beli di sini saja." Bu Sulastri hanya tersenyum tipis dan melanjutkan mengemas belanjaan Bu Lastri. Tapi di dalam kepalanya, kalimat itu terdengar tidak seperti kalimat biasa. Dalam waktu 2 minggu, penghasilan Bu Sulastri naik hampir 3 kali lipat dari sebelumnya. Tagihan listrik yang menunggak 2 bulan bisa dilunasi. Tunggakan di apotek bisa dibayar meskipun Anwar sudah tidak membutuhkan obat itu lagi. Pak Haryanto sempat bertanya dengan nada heran suatu malam ketika Bu Sulastri meletakkan uang di atas meja untuk keperluan minggu depan. "Kok bisa tiba-tiba rame gini Bu? Kemarin-kemarin sepi terus." "Ya nggak tahu Pak. Mungkin rezekinya lagi bagus," jawab Bu Sulastri singkat tanpa menatap suaminya. Pak Haryanto mengangguk dan tidak bertanya lebih jauh. Ia tidak curiga karena memang tidak ada alasan untuk curiga. Dari luar semua terlihat seperti keberuntungan biasa yang datang setelah masa sulit. Tapi Bu Sulastri tahu ini bukan keberuntungan biasa. Malam-malam mulai berubah sejak minggu kedua setelah dagangan larisnya. Pertama hanya suara kecil yang ia tidak langsung sadari sebagai sesuatu yang aneh. Suara batuk. Pelan. 1 kali. Dari arah sudut ruang tengah ketika ia sedang duduk sendirian setelah Pak Haryanto tidur. Bu Sulastri menoleh ke sudut itu dan tidak ada apapun. Ia diam sebentar, menunggu dan tidak ada suara lagi. Ia memutuskan itu hanya suara dari luar yang kebetulan terdengar seperti batuk. Malam berikutnya suara itu muncul lagi, kali ini dari arah dapur. 1 kali batuk pelan yang terdengar seperti suara orang dewasa laki-laki. Bu Sulastri yang sedang mencuci gelas di dapur langsung berhenti dan berdiri diam. Ia memutar kepalanya melihat ke seluruh dapur yang kecil itu. Tidak ada siapapun. Kompor mati, lampu menyala, dan dapur kosong. "Pak Haryanto?" panggilnya ke arah kamar. "Apa?" Suara Pak Haryanto terdengar dari dalam kamar. Jelas ia belum ke dapur. Bu Sulastri tidak menjawab. Ia meletakkan gelas yang dipegangnya dan berdiri di dapur itu sendirian selama beberapa detik sebelum akhirnya mematikan lampu dapur dan masuk ke kamar. Suara batuk itu terus muncul setiap malam setelah itu. Selalu 1 atau 2 kali, tidak pernah panjang, tapi selalu di tempat yang berbeda. Kadang dari sudut ruang tengah, kadang dari balik lemari kayu di kamar, kadang dari arah kamar mandi. Dan Bu Sulastri mengenali suara itu. Ia tidak mau mengakuinya, tapi ia mengenalinya. Itu suara batuk Anwar. Persis seperti batuk yang ia dengar setiap malam selama hampir setahun ketika Anwar masih hidup dan tidur di kamar belakang. Suatu malam ia memberanikan diri menyebut hal itu kepada Karlina dengan cara yang tidak langsung. Mereka sedang duduk di ruang tengah setelah makan malam dan Bu Sulastri berkata pelan, "Kar, kamu pernah dengar suara aneh di rumah ini enggak malam-malam?" Karlina mengangkat kepalanya. "Suara apa, Bu?" "Ya, suara-suara. Entahlah, mungkin ibu yang kepikiran." Karlina diam sebentar lalu menggeleng. "Enggak pernah, Bu. Emangnya ibu dengar apa?" Enggak ada. Ibu ngantuk mungkin." Bu Sulastri mengakhiri percakapan itu cepat-cepat dan tidak membawa topik itu lagi. Malam itu, setelah semua orang tidur, Bu Sulastri duduk di ruang tengah dengan lampu yang masih menyala. Ia sengaja tidak mematikan lampu karena tidak nyaman duduk dalam gelap. Jam di dinding menunjukkan hampir tengah malam. Rumah sunyi.
Dan kemudian suara itu datang lagi, kali ini dari balik lemari kayu besar di sudut ruangan. Satu kali batuk pelan yang jelas dan tidak bisa diperdebatkan lagi sebagai suara dari luar, atau suara angin atau suara apapun selain suara manusia yang sedang batuk di dalam ruangan yang sama dengan ia duduk sekarang. 3 malam setelah itu, Bu Sulastri terbangun karena haus sekitar pukul 2 pagi. Ia bangun pelan-pelan supaya tidak membangunkan Pak Haryanto, mengambil gelas dari meja kecil di sudut kamar, dan keluar ke dapur untuk mengambil air minum dari teko yang selalu ia siapkan di atas meja dapur. Rumah gelap dan sunyi. Ia tidak menyalakan lampu karena sudah hafal letak semua benda di rumahnya sendiri, dan cahaya dari luar yang masuk lewat celah jendela cukup untuk melihat jalan. Ia melewati ruang tengah dan berhenti. Di sudut ruang tamu, di antara lemari kayu dan dinding, berdiri sesosok tubuh. Kurus, sangat kurus, lebih kurus dari manusia yang sehat. Kulitnya putih pucat seperti tidak ada darah di bawahnya. Tingginya kira-kira sama dengan tinggi laki-laki dewasa. Dan wajahnya menghadap langsung ke arah Bu Sulastri. Matanya terbuka lebar, tapi tidak ada putihnya sama sekali. Seluruh bagian matanya hitam pekat dari ujung ke ujung, dan mata itu menatap tepat ke arah mata Bu Sulastri tanpa berkedip dan tanpa bergerak. Bu Sulastri berteriak. Suaranya keluar keras dan langsung memenuhi seluruh ruangan. Ia mundur 2 langkah dan punggungnya membentur dinding. Tangannya meraba dinding mencari saklar lampu dan menekannya. Lampu ruang tengah menyala. Sudut ruangan itu kosong. Tidak ada siapapun di sana. Hanya lemari kayu dan dinding yang sudah ia kenal bertahun-tahun. Pak Haryanto berlari keluar dari kamar dengan mata yang masih setengah mengantuk. "Bu, kenapa? Ada apa?" Bu Sulastri berdiri dengan punggung masih menempel di dinding, dadanya naik turun cepat. "Tadi ada orang di sudut sana." Pak Haryanto langsung melihat ke arah sudut yang Bu Sulastri tunjuk. Ia berjalan ke sana, memeriksa di balik lemari, bahkan membuka pintu lemari dan melihat isinya. "Nggak ada siapa-siapa, Bu, kosong. Tapi tadi jelas ada, berdiri di situ, badannya kurus, matanya hitam semua." Pak Haryanto menatap istrinya dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Ibu mimpi kali atau setengah tidur jadi kelihatan yang bukan-bukan." "Saya sudah bangun, Pak. Saya mau ambil air minum." "Ya sudah, mungkin mata ibu belum fokus karena gelap." Pak Haryanto memegang bahu istrinya sebentar. "Ayo tidur lagi, besok masih harus jualan pagi." Bu Sulastri tidak berdebat, ia ikut masuk ke kamar, berbaring, tapi tidak tidur sampai pagi. Kejadian itu tidak berhenti di 1 malam itu saja. Hampir setiap malam setelah itu, Bu Sulastri melihat sosok yang sama di tempat yang berbeda-beda. 2 malam kemudian ia melihatnya berdiri di depan pintu kamar mandi ketika ia hendak masuk. Malam berikutnya sosok itu berdiri di sudut dapur. Setiap kali Bu Sulastri berteriak atau menyalakan lampu, sosok itu langsung tidak ada. Pak Haryanto yang setiap kali terbangun karena teriakan istrinya mulai terlihat kelelahan dan sedikit tidak sabar, meskipun ia tidak mengatakannya dengan kasar. "Bu, ini sudah 4 kali dalam seminggu," kata Pak Haryanto suatu malam setelah kejadian yang keempat. Ia duduk di tepi kasur dengan rambut yang berantakan dan mata yang merah karena terus-menerus terbangun tengah malam. "Ibu kurang istirahat atau ada sesuatu yang dipikirin?" "Saya nggak tahu, Pak," jawab Bu Sulastri pelan. "Saya juga nggak mau lihat yang begitu-begitu. Coba besok beli jamu, mungkin ibu kelelahan jadi sarafnya terganggu." Bu Sulastri mengangguk tapi tidak menjawab. Ia tidak bisa menjelaskan kepada Pak Haryanto bahwa apa yang ia lihat setiap malam itu bukan halusinasi orang kelelahan. Ia tidak bisa menjelaskan karena menjelaskannya berarti harus menceritakan malam di pasar tua itu. Dan itu adalah sesuatu yang tidak sanggup ia lakukan.
Puncak dari semua teror itu datang pada suatu pagi sekitar 3 minggu setelah penampakan pertama. Bu Sulastri bangun pukul 4 seperti biasa, menyiapkan diri dan keluar untuk membuka tudung gerobak sayurnya yang diparkir di samping rumah. Ia membuka kunci gembok kecil di tutup gerobak, mengangkat tutupnya, dan langsung membeku di tempat. Gerobak itu penuh, tapi bukan sayuran yang ada di dalamnya. Tumpukan potongan tubuh manusia memenuhi seluruh isi gerobak. Ada tangan yang terpotong dari siku ke bawah, kulitnya sudah membiru dan membusuk dengan kuku-kuku yang menghitam. Ada sepasang kaki yang terpotong dari lutut, telapaknya masih mengenakan sandal jepit yang sudah hancur. Dan di bagian paling atas, di tengah-tengah tumpukan itu, ada sebuah kepala manusia yang terpisah dari tubuhnya. Rambut pendeknya lengket dengan darah yang sudah mengering berwarna coklat kehitaman, wajahnya rusak, dan matanya terbuka dengan ekspresi yang seperti menjerit kesakitan. Darah menggenang di dasar gerobak dan sebagian menetes ke tanah di bawahnya. Di sisi kanan gerobak berdiri sosok yang Bu Sulastri kenal bentuknya meskipun tidak mau mengakuinya. Tubuh kurus dengan kulit pucat, memakai baju tidur biru pudar yang robek di bagian kerahnya. Wajahnya adalah wajah Anwar tapi sudah sangat rusak, cekung, dengan mata hitam kosong yang sama, seperti yang Bu Sulastri lihat setiap malam. Sosok itu berdiri dengan satu tangan menunjuk ke isi gerobak, dan mulutnya bergerak-gerak seolah sedang menawarkan dagangan kepada pembeli yang lewat. Persis seperti cara penjual di pasar menawarkan barang. Tapi tidak ada suara yang keluar. Bu Sulastri tidak berteriak kali ini. Suaranya tidak keluar. Lututnya langsung tidak kuat menopang tubuhnya dan ia jatuh tersungkur ke tanah. Lutut dan kedua telapak tangannya membentur tanah keras di samping rumah. Dan setelah itu, semuanya gelap. Ketika ia siuman, ia sudah berbaring di dalam rumah di atas kasur di kamarnya. Pak Haryanto duduk di sebelahnya dan Karlina berdiri di dekat pintu dengan wajah khawatir. Tudung gerobak tertutup kembali dan dari luar tidak ada tanda-tanda apapun yang tidak biasa. Ibu pingsan di samping rumah, kata Pak Haryanto. Untung Karlina yang duluan keluar dan nemu ibu. Gerobaknya, kata Bu Sulastri langsung. Gerobaknya kenapa, Bu? Tanya Karlina. Isinya tadi. Bu Sulastri berhenti. Isinya apa? Saya tadi cek, isinya sayuran biasa, Bu. Segar semua. Bu Sulastri menutup matanya. Dadanya masih berdegup tidak teratur dan telapak tangannya yang tadi membentur tanah masih terasa perih. Pak Haryanto akhirnya memutuskan membiarkan istrinya tidur dan ia keluar duduk di ruang tengah sendirian memikirkan apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan Bu Sulastri dalam beberapa minggu terakhir. Kejadian pagi itu, Bu Sulastri pingsan di samping gerobak, bukan yang pertama membuat Pak Haryanto khawatir. Sudah hampir sebulan ia melihat perubahan pada istrinya yang tidak bisa ia jelaskan dengan alasan biasa. Bu Sulastri sering berbicara sendiri dengan suara pelan ketika ia pikir tidak ada yang mendengar. Kalimat-kalimatnya tidak jelas dan tidak nyambung, seperti orang yang sedang membalas bicara seseorang yang tidak terlihat. Beberapa kali di tengah percakapan biasa, Bu Sulastri tiba-tiba berhenti bicara dan menatap satu titik di dinding atau di sudut ruangan dengan ekspresi kosong selama beberapa detik, baru kemudian kembali normal seolah tidak terjadi apa-apa. Yang paling membuat Pak Haryanto tidak bisa tidur adalah malam 3 hari yang lalu. Ia terbangun sekitar pukul 2 pagi karena ingin ke kamar mandi dan mendapati tempat tidur di sebelahnya kosong. Ia mencari ke dapur, ke ruang tengah, tidak ada. Kemudian ia membuka pintu belakang dan melihat Bu Sulastri berdiri di depan sumur belakang rumah dalam keadaan diam sepenuhnya. Berdiri tegak, dua tangan di sisi tubuh, menatap ke dalam sumur tanpa bergerak.
Pak Haryanto memanggilnya 2 kali sebelum Bu Sulastri menoleh, dan ketika menoleh wajahnya terlihat bingung seperti orang yang baru terbangun. "Ibu ngapain di sini?" tanya Pak Haryanto waktu itu. "Hah? Ibu di mana?" jawab Bu Sulastri sambil melihat ke sekelilingnya seperti baru sadar dirinya ada di luar rumah tengah malam. "Di depan sumur, Bu, sudah lama." Bu Sulastri tidak menjawab. Ia hanya masuk ke dalam rumah dan langsung ke kamar tanpa bicara lagi. Pak Haryanto menyimpan semua itu di dalam kepalanya dan belum tahu harus berbuat apa. Tapi setelah kejadian pagi itu, ia memutuskan tidak bisa diam terus. Siang itu, ketika Bu Sulastri akhirnya tertidur dan Karlina pergi ke warung sebentar untuk membeli keperluan dapur, Pak Haryanto masuk ke kamar dan berdiri di depan lemari pakaian istrinya. Ia ragu sebentar karena membuka lemari orang lain tanpa izin bukan kebiasaannya. Tapi ia membuka lemari itu juga. Pakaian Bu Sulastri tersusun seperti biasa di bagian atas, daster-daster yang dilipat rapi, dan beberapa baju yang digantung. Pak Haryanto tidak menemukan apa-apa di bagian atas. Ia kemudian membuka bagian bawah lemari yang biasanya berisi kain-kain lama dan pakaian yang jarang dipakai. Ia memindahkan beberapa lipatan kain ke samping dan di balik tumpukan paling dalam, tersembunyi di sudut paling belakang, ia menemukan 2 benda yang membuat tangannya berhenti bergerak. Pertama, selembar kain putih tipis yang dilipat kecil, kain yang bentuk dan warnanya mirip kain kafan, tapi ukurannya kecil hanya sebesar telapak tangan. Di dalamnya ada rambut, beberapa helai rambut yang diikat menjadi satu dengan benang berwarna merah. Pak Haryanto memegang benda itu dengan 2 jari dan merasakannya sebentar. Kainnya dingin meskipun tersimpan di dalam lemari yang tertutup. Kedua, sebuah foto. Foto keluarga yang ia kenal, foto yang dulu ditempel di dinding ruang tengah dan sudah lama tidak ia lihat. Di pinggiran foto itu ada bercak-bercak berwarna coklat kehitaman yang sudah mengering, tidak rata, seperti cairan yang pernah diteteskan dan dibiarkan mengering sendiri. Pak Haryanto membalik foto itu dan melihat bagian belakangnya. Ada coretan-coretan yang ia tidak mengerti, bukan tulisan biasa, hanya simbol-simbol dan garis-garis yang digores dengan sesuatu yang berwarna merah gelap. Pak Haryanto meletakkan kedua benda itu di atas telapak tangannya dan berdiri diam di depan lemari itu cukup lama. Perasaan di dadanya tidak bisa ia namai dengan tepat. Antara takut, marah, dan tidak percaya semuanya bercampur jadi satu. Ia membungkus kedua benda itu dengan kain lap yang ada di dekat pintu kamar supaya tidak perlu terus menyentuhnya langsung. Lalu ia keluar dari kamar dan langsung mengambil sandalnya. Ustaz Arifin tinggal 4 gang dari rumah mereka. Seorang laki-laki berusia sekitar 55 tahun yang dikenal warga kampung karena sering dimintai tolong untuk urusan-urusan yang tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa. Pak Haryanto sudah mengenalnya cukup lama, tapi belum pernah sekalipun datang ke rumahnya untuk urusan seperti ini. Ustaz Arifin membuka pintu sendiri ketika Pak Haryanto mengetuk dan mempersilakan masuk tanpa banyak tanya. Setelah Pak Haryanto duduk dan meletakkan bungkusan kain lap itu di atas meja, Ustaz Arifin membuka pembungkusnya pelan-pelan dan memeriksa kedua benda itu dengan teliti. Wajahnya tidak menunjukkan reaksi berlebihan, tapi matanya menyempit dan ia diam cukup lama sebelum akhirnya berbicara. "Ini bukan barang main-main, Pak Haryanto," kata Ustaz Arifin akhirnya. "Artinya apa, Pak Ustaz?" "Ini bagian dari ikatan perjanjian. Rambut di dalam kain ini sebagai pengikat, fotonya sebagai sasaran." Ustaz Arifin meletakkan kedua benda itu kembali ke kain pembungkusnya. "Bapak tahu nama pasar gelap Sendang Tirta?" Pak Haryanto menggeleng. "Itu nama dari satu jaringan pesugihan yang sudah lama ada di daerah sini."
Tidak semua orang tahu, dan tidak semua orang yang tahu mau membicarakannya. Ustaz Arifin menatap Pak Haryanto langsung. Benda-benda ini adalah tanda bahwa seseorang dari keluarga Bapak sudah masuk ke dalam perjanjian dengan mereka. Pak Haryanto tidak langsung bicara. Ia menatap bungkusan kain lap di atas meja itu dan pikirannya mulai menyambungkan satu persatu kejadian dalam beberapa bulan terakhir. Dagangan Bu Sulastri yang tiba-tiba laris tidak wajar, kematian Anwar yang mendadak meskipun memang sudah sakit, Bu Sulastri yang berubah perilakunya, suara batuk di malam hari, Bu Sulastri yang berdiri di depan sumur tengah malam. Yang buat perjanjian ini siapa, Pak Ustadz? Istri saya. Ustaz Arifin tidak menjawab langsung. Ia menyatukan kedua tangannya di atas meja. Bapak perlu bicara dengan istri Bapak. Tapi saya perlu Bapak tahu dulu satu hal. Perjanjian dengan Sendang Tirta tidak bisa dibatalkan begitu saja. Sekali seseorang masuk, mereka akan terus menagih, dan tagihan mereka selalu dalam bentuk nyawa. Nyawa Anwar itu tagihan pertama? Kemungkinan besar ya. Berarti masih ada tagihan selanjutnya. Ustaz Arifin mengangguk pelan. Mereka tidak pernah berhenti di satu. Pak Haryanto duduk dengan punggung yang terasa berat tiba-tiba. Saya harus ngapain sekarang, Pak Ustaz? Tanya Pak Haryanto akhirnya. Ustaz Arifin berbicara pelan. Pertama, Bapak harus bicara langsung dengan istri Bapak. Saya perlu tahu seberapa dalam ikatan itu sudah berjalan. Kedua, jangan biarkan siapapun di rumah itu sendirian dulu, terutama malam hari. Ketiga, Bapak hubungi saya kalau ada sesuatu yang terjadi, seberapapun kecilnya. Pak Haryanto mengangguk, mengambil bungkusan kain lap berisi kedua benda itu dari atas meja, tapi Ustadz Arifin menahan tangannya. Tinggalkan di sini saja, lebih baik benda itu tidak kembali ke rumah Bapak dulu. Pak Haryanto melepaskan bungkusan itu dan berdiri. Ia pamit dengan wosho singkat dan berjalan pulang dengan langkah yang lebih berat dari waktu ia berangkat tadi. Sesampainya di rumah, Bu Sulastri sudah bangun dari tidurnya dan duduk di dapur sedang minum teh. Wajahnya masih pucat tapi terlihat lebih sadar dari tadi pagi. Pak Haryanto duduk di kursi di seberangnya dan tidak langsung bicara. Ia melihat wajah istrinya, perempuan yang sudah lebih dari 20 tahun ia kenal, dan mencoba mencari cara untuk memulai. Bu, katanya akhirnya, Bapak tadi buka lemari Ibu. Bu Sulastri mengangkat kepalanya dan menatap suaminya. Matanya tidak berkedip. Bapak nemuin dua benda di balik tumpukan kain. Sudah Bapak bawa ke Ustaz Arifin. Pak Haryanto berhenti sebentar. Ibu mau cerita apa yang sebenarnya terjadi. Ruangan dapur itu sunyi. Hanya suara kompor tetangga dari luar yang terdengar samar. Bu Sulastri meletakkan gelasnya di atas meja dengan pelan dan menatap permukaan meja beberapa detik sebelum akhirnya bicara. Bapak sudah tahu dari Ustaz Arifin? Sebagian, tapi Bapak mau dengar dari Ibu langsung. Bu Sulastri tidak menjawab dengan cepat. Ia menarik napas panjang dan mulai bicara pelan, menceritakan malam di pasar tua itu. Kucing hitam yang ia ikuti, perempuan tua berpakaian hitam, rambut dan potongan kain Anwar yang ia serahkan, dan perjanjian yang ia setujui. Ia bicara tanpa berhenti dari awal sampai selesai dengan suara yang hampir tidak bertenaga, seperti orang yang sudah lama menyimpan sesuatu yang sangat berat dan akhirnya tidak kuat lagi menahannya. Pak Haryanto mendengarkan semuanya tanpa memotong. Ketika Bu Sulastri selesai, ia tidak langsung menjawab. Diam itu berlangsung cukup lama dan Bu Sulastri tidak berani menatap wajah suaminya. Jadi Anwar memang bukan murni karena sakitnya, kata Pak Haryanto akhirnya. Kalimatnya bukan pertanyaan. Saya minta maaf, Pak. Pak Haryanto tidak menjawab permintaan maaf itu. Ia berdiri dari kursi dan berjalan ke ruang tengah. Berdiri di sana sebentar, lalu kembali duduk.
Wajahnya menahan sesuatu yang tidak ia keluarkan. Ustaz Arifin bilang masih ada tagihan selanjutnya. Nyawa ibu atau nyawa Karlina? Bu Sulastri menutup matanya. Astri, 2 hari setelah percakapan di dapur itu, Karlina tiba-tiba demam tinggi di sore hari. Awalnya terlihat seperti masuk angin biasa. Karlina mengeluh kepalanya pusing dan tubuhnya pegal. Lalu ia berbaring dan tertidur. Tapi 2 jam kemudian ketika Bu Sulastri masuk untuk membangunkannya makan malam, tubuh Karlina panas sangat tinggi, jauh lebih panas dari demam biasa. Dan ketika Bu Sulastri mengguncang bahunya, Karlina tidak bereaksi sama sekali. Napasnya ada, dadanya naik turun, tapi ia tidak bisa dibangunkan. "Pak, Karlina kenapa?" teriak Bu Sulastri dari kamar. Pak Haryanto masuk dan langsung memeriksa Karlina, menyentuh dahinya yang sangat panas, lalu mencoba memanggilnya berulang kali. Tidak ada respons. Tubuh Karlina sesekali bergerak kecil, kakinya sedikit menegang lalu lemas kembali. Seperti kejang ringan yang datang dan pergi setiap beberapa menit. Dokter umum yang dipanggil dari klinik terdekat tiba sekitar 40 menit kemudian. Ia memeriksa Karlina dengan teliti, mengecek suhu, tekanan darah, refleks, dan kondisi fisik lainnya. Ia memberi obat penurun panas dan infus untuk menjaga cairan tubuh, tapi wajahnya terlihat bingung ketika menjelaskan kepada Pak Haryanto di luar kamar. "Secara fisik saya tidak menemukan penyebab yang jelas, Pak. Suhunya memang sangat tinggi, tapi tidak ada tanda infeksi. Tidak ada tanda penyakit tertentu yang biasanya menyebabkan kondisi seperti ini. Saya sarankan kalau sampai besok pagi kondisinya tidak membaik, segera bawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lengkap." "Tapi, ini berbahaya tidak, Dok?" tanya Pak Haryanto. "Saya tidak bisa pastikan, Pak. Yang jelas kondisinya perlu dipantau ketat malam ini." Dokter itu pergi dan meninggalkan Pak Haryanto berdiri di depan pintu kamar sendirian. Dari dalam ia bisa melihat Bu Sulastri duduk di tepi kasur Karlina, memegang tangan anaknya yang terkulai lemas. Dan wajah Bu Sulastri tidak menangis, tapi terlihat seperti orang yang sudah tidak punya tempat lagi untuk pergi. Malam itu berlangsung tegang dan panjang. Karlina masih tidak sadar sepenuhnya, sesekali mengeluarkan suara pelan tapi tidak membuka matanya. Bu Sulastri tidak beranjak dari sisi tempat tidur Karlina. Pak Haryanto keluar masuk kamar, mengganti kompres di dahi Karlina. Memastikan infus masih berjalan, mencoba menelepon Ustaz Arifin tapi tidak ada jawaban. Sekitar pukul 11 malam, Pak Haryanto mendengar suara dari arah belakang rumah. Suara seperti sesuatu yang jatuh, lalu suara goresan benda keras di tanah. Ia mengambil senter dan membuka pintu belakang. Bu Sulastri jongkok di depan sumur belakang rumah. Tangannya memegang pisau dapur yang berkarat, pisau yang biasa dipakai untuk memotong sayuran, dan tangannya itu sedang menggerakkan pisau tersebut ke atas kepalanya sendiri, mencukur rambutnya sendiri tanpa cermin, tanpa hati-hati. Gumpalan rambut hitam bercampur uban jatuh ke tanah di sekitar kakinya. Di beberapa bagian kepala Bu Sulastri kulitnya sudah tergores dan ada darah tipis yang mengalir melewati telinganya ke leher. Wajah Bu Sulastri kosong sepenuhnya, matanya setengah terbuka dengan pandangan yang tidak fokus kemanapun. Mulutnya bergerak-gerak mengeluarkan suara, tapi suara yang keluar bukan suara Bu Sulastri. Lebih berat, lebih serak, seperti suara laki-laki tua yang berbicara dalam kalimat-kalimat yang tidak bisa Pak Haryanto mengerti. Bu Sulastri." Pak Haryanto berlari dan langsung meraih tangan istrinya yang memegang pisau itu. Ia merampas pisau itu dengan paksa dan melemparnya jauh ke samping, lalu menarik tubuh Bu Sulastri berdiri. Bu Sulastri tidak melawan tapi juga tidak membantu, tubuhnya lemas seperti tidak ada tenaga sama sekali, dan Pak Haryanto hampir tidak kuat menahannya sendirian. Ia menyeret istrinya masuk ke dalam rumah.
mendudukkannya di lantai ruang tengah, lalu berlari ke depan dan berteriak memanggil tetangga untuk meminta tolong menghubungi Ustaz Arifin. Ustaz Arifin tiba 20 menit kemudian dengan wajah yang langsung serius begitu melihat kondisi Bu Sulastri yang masih duduk di lantai dengan kepala setengah pelontos, darah kering di sisi kepalanya, dan mata yang menatap langit-langit dengan ekspresi yang sama sekali bukan ekspresi Bu Sulastri yang mereka kenal. "Sudah lama kondisinya begini?" tanya Ustaz Arifin kepada Pak Haryanto tanpa menoleh. "Dari tadi saya temukan di depan sumur, Pak Ustaz, mungkin setengah jam lebih." Ustaz Arifin mengangguk pelan. Ia meminta Pak Haryanto mengambil air putih dan meletakkannya di lantai di dekat Bu Sulastri. Kemudian ia meminta semua orang selain Pak Haryanto untuk keluar dari ruangan. Dua tetangga yang berdiri di dekat pintu itu keluar tanpa banyak bicara dan menutup pintu dari luar. Ustaz Arifin mulai membaca doa dengan suara pelan. Ruangan itu sunyi kecuali suara bacaannya yang teratur dan suara napas Bu Sulastri yang dari tadi tidak berubah. Pak Haryanto berdiri di belakang Ustaz Arifin dan menatap wajah istrinya yang kosong itu, mencoba menemukan sisa-sisa ekspresi yang ia kenal tapi tidak menemukan apapun. Kemudian tubuh Bu Sulastri bergerak, kepalanya yang tadinya mendongak ke langit-langit turun perlahan dan matanya beralih ke arah Ustaz Arifin. Tapi cara mata itu menatap bukan cara Bu Sulastri menatap. Tatapannya keras, dingin, dan tidak berkedip. Lalu dari mulut Bu Sulastri keluar suara, bukan suara perempuan berusia 40 tahun, tapi suara yang berat, serak dan dalam, seperti suara laki-laki tua yang berbicara dari dalam ruangan yang tertutup. "Berhenti," kata suara itu. Ustaz Arifin tidak berhenti. Ia terus membaca dengan suara yang justru sedikit lebih keras dari sebelumnya. Tubuh Bu Sulastri langsung bereaksi. Punggungnya melengkung ke belakang dengan keras dan kepala bagian belakangnya membentur lantai dengan bunyi yang membuat Pak Haryanto melangkah maju. Tapi Ustaz Arifin mengangkat satu tangan ke arahnya sebagai tanda untuk tidak mendekat. Tubuh Bu Sulastri kemudian berguling ke samping, lalu ke samping lagi, lalu kejang dengan seluruh anggota tubuhnya bergetar sangat kuat di lantai. Suara dari mulutnya berubah menjadi teriakan panjang yang kasar dan tidak teratur, bukan teriakan kesakitan, lebih seperti teriakan marah. Pak Haryanto berdiri di tempat dengan tangan terkepal di sisi tubuhnya, menyaksikan tubuh istrinya bergerak di lantai dengan cara yang tidak wajar dan tidak bisa berbuat apapun selain diam. Teriakan itu berhenti. Tubuh Bu Sulastri diam sebentar di lantai, lalu duduk sendiri dengan gerakan yang terlalu tegak dan terlalu cepat untuk ukuran orang yang baru saja kejang. Matanya menatap langsung ke arah Ustaz Arifin dan mulutnya mulai bicara lagi dengan suara berat yang sama. "Perempuan ini sudah menjadi milik kami. Perjanjian sudah dibuat. Darah sudah tertumpah. Tidak ada yang bisa membatalkan itu. Milik Allah dia," jawab Ustaz Arifin dengan suara yang tenang dan tidak goyah. Ia tidak berhenti membaca, hanya menjawab di sela-sela bacaannya. "Dia yang datang sendiri, dia yang menyerahkan sendiri, tidak ada paksaan." "Pergi," kata Ustaz Arifin pendek, lalu kembali ke bacaannya tanpa jeda. Tubuh Bu Sulastri kejang lagi, kali ini lebih keras. Punggungnya membentur lantai berulang kali, kepalanya bergerak ke kanan dan ke kiri dengan cepat, dan dari mulutnya keluar suara-suara yang tidak membentuk kata-kata lagi, hanya suara kasar yang tidak beraturan. Pak Haryanto menekan punggungnya ke dinding di belakangnya dan menonton semua itu dengan rahang yang terkatup rapat. Di kamar belakang samar-samar terdengar suara Karlina yang mengerang pelan, masih tidak sadar tapi tubuhnya merespon sesuatu yang tidak terlihat. Proses itu berlangsung hampir 1 jam penuh.
Ustaz Arifin membaca tanpa berhenti, sesekali meniup ke arah tubuh Bu Sulastri, sesekali mengusap keningnya dengan air yang tadi diminta. Tubuh Bu Sulastri bergantian diam dan kejang. Suara berat itu muncul beberapa kali lagi dengan kalimat-kalimat yang isinya sama, bahwa Bu Sulastri sudah menjadi milik mereka dan tidak ada yang bisa mengubah itu. Tapi Ustaz Arifin tidak pernah menjawab panjang dan tidak pernah berhenti. Kemudian mendekati tengah malam, tubuh Bu Sulastri terdiam sepenuhnya di lantai. Napasnya terdengar keluar dalam satu hembusan panjang, lalu kembali ke ritme yang normal. Suara berat itu tidak muncul lagi. Ustaz Arifin duduk sebentar dan menyelesaikan bacaan terakhirnya, lalu diam. Ruangan itu terasa berbeda setelah itu, lebih biasa, lebih tenang, meskipun tidak ada yang berubah secara fisik. Pak Haryanto langsung menghampiri istrinya. Bu Sulastri." Ia memegang bahu istrinya dan membantu duduk. Bu Sulastri duduk dengan bantuan tangannya dan Pak Haryanto melihat ke wajahnya dengan penuh harap, tapi wajah itu kosong. Mata Bu Sulastri terbuka, menatap ke depan, tapi tidak ada yang terbaca di sana. Tidak kenal, tidak bingung, tidak takut, hanya kosong. Pak Haryanto melambai pelan di depan wajah istrinya. Tidak ada respons. Ia memanggil namanya langsung di depan wajahnya. Tidak ada respons. Bu Sulastri duduk tegak, bernapas normal, tapi seolah tidak ada orang di dalam tubuh itu. "Pak Ustaz," kata Pak Haryanto dengan suara yang tidak rata. "Kenapa ibu masih begini?" Ustaz Arifin berdiri dengan perlahan, wajahnya lelah tapi tenang. Yang tadi itu berhasil diusir untuk sementara, tapi ini bukan berarti selesai. Ia duduk di kursi dan menatap Bu Sulastri sebentar sebelum melanjutkan. "Jiwa ibu bapak sudah sebagian terseret ke dalam ikatan perjanjian itu. Yang bisa saya lakukan tadi hanya mendorong yang masuk itu keluar dari tubuhnya. Tapi bagian dari diri Bu Sulastri yang sudah ditarik ke sana, itu tidak bisa ditarik kembali dari sini." "Maksudnya gimana Pak Ustaz? Ibu bisa pulih lagi tidak?" "Bisa, tapi tidak dari sini." Ustaz Arifin menatap Pak Haryanto langsung. "Untuk memutus ikatan ini sepenuhnya harus dilakukan di sumbernya. Di hutan Sendang Tirta, tempat di mana perjanjian itu pertama kali dibuat dan dijaga." Pak Haryanto menatap istrinya yang duduk diam di lantai dengan mata kosong, rambut yang sebagian sudah tidak ada, dan darah kering yang masih menempel di sisi kepalanya. Dada Pak Haryanto terasa sesak dan matanya mulai memanas. Ia tidak menangis, tapi ia sangat dekat dengan itu. Ia sudah menikahi perempuan itu lebih dari 20 tahun, melewati banyak masa sulit bersama, dan sekarang perempuan itu duduk di lantai rumahnya sendiri dan tidak mengenalinya sama sekali. Di kamar belakang, Karlina masih terbaring dengan demam yang belum turun. Dan di depannya, Ustaz Arifin baru saja menyebutkan satu nama tempat yang terdengar seperti satu-satunya jalan yang tersisa, tapi juga terdengar seperti sesuatu yang tidak mudah untuk didatangi begitu saja. "Sendang Tirta itu di mana Pak Ustaz?" tanya Pak Haryanto, akhirnya dengan suara yang pelan dan datar. Ustaz Arifin menyebutkan nama tempatnya dengan singkat. Hutan Sendang Tirta ada di pinggir barat kampung, melewati jalan tanah yang sudah lama tidak dipakai dan biasanya dihindari warga, terutama setelah malam. Pak Haryanto mendengarkan sambil sesekali melirik ke arah Bu Sulastri yang masih duduk di lantai dengan mata kosong tanpa bergerak. Ustaz Arifin menambahkan satu peringatan sebelum pamit malam itu, bahwa siapapun yang masuk ke hutan itu harus tahu bahwa tempat tersebut bukan tempat biasa dan tidak ada jaminan apa yang akan ditemukan di dalamnya. "Saya tidak bisa menemani Bapak ke sana," kata Ustaz Arifin sebelum keluar. "Bukan karena saya tidak mau, tapi ada batasan yang tidak bisa saya lewati. Yang bisa saya lakukan sudah saya lakukan malam ini."
"Kalau saya pergi ke sana, ada kemungkinan ibu saya bisa pulih?" tanya Pak Haryanto. Ustadz Arifin diam sebentar. "Ada, tapi saya tidak bisa janji apa yang akan Bapak hadapi di sana." Pak Haryanto mengangguk pelan. Ustadz Arifin pamit dan pintu depan tertutup. Pak Haryanto duduk sendirian di ruang tengah bersama istrinya yang diam di lantai itu sampai hampir pukul 2 pagi. Ia memindahkan Bu Sulastri ke kasur dengan susah payah karena tubuhnya tidak membantu sama sekali. Lalu memeriksa Karlina di kamar belakang yang masih demam, tapi napasnya lebih teratur dari tadi. Setelah itu Pak Haryanto duduk di kursi ruang tengah dan tidak tidur sampai pagi. Ia memutuskan akan pergi malam berikutnya. Satu hari ia gunakan untuk memastikan ada tetangga yang bersedia menemani Karlina dan Bu Sulastri di rumah selama ia pergi. Bu Mira, bidan kampung yang sudah kenal keluarga ini, bersedia tinggal malam itu setelah Pak Haryanto menjelaskan bahwa ia ada keperluan mendesak dan tidak bisa ditunda. Ia tidak menjelaskan kemana ia pergi. Malam sebelum berangkat, Pak Haryanto masuk ke kamar dan duduk di tepi kasur di sebelah Bu Sulastri. Istrinya berbaring dengan mata terbuka menatap langit-langit, bernapas teratur tapi tidak merespons apapun. Pak Haryanto memegang tangan Bu Sulastri dan menggenggamnya. Tangan itu tidak membalas genggamannya. "Ibu, Bapak pergi sebentar," katanya pelan. "Bapak coba cari jalan supaya ibu bisa pulih." Bu Sulastri tidak menjawab. Matanya tidak berpindah dari langit-langit. Pak Haryanto melepas tangan istrinya, berdiri dan mengambil senter kecil dari laci meja. Ia mengenakan jaket tipis dan sandal yang paling kuat yang ia punya, lalu keluar dari kamar tanpa menoleh lagi. Jalan menuju hutan, Sendang Tirta persis seperti yang digambarkan Ustaz Arifin. Dari gang belakang kampung ada jalan tanah yang sempit, kiri dan kanannya semak belukar yang semakin lebat semakin jauh ia berjalan. Tidak ada lampu jalan di sana, hanya senter kecil di tangannya yang memberi lingkaran cahaya kuning pucat di depan kakinya. Suara kampung dari belakang semakin lama semakin tidak terdengar, diganti suara serangga yang semakin ramai dan sesekali suara ranting yang patah di kejauhan. Pak Haryanto berjalan terus. Ia tidak tahu persis seberapa jauh yang harus ia tempuh, tapi kakinya terus melangkah ke depan karena berhenti bukan pilihan yang ia punya malam ini. Di kepalanya ada wajah Bu Sulastri yang berbaring dengan mata kosong. Ada Karlina yang terbaring dengan demam tanpa sebab, dan ada ingatan tentang 20 tahun lebih kehidupan yang ia jalani bersama perempuan yang sekarang tidak mengenalinya lagi. Hutan itu mulai terasa berbeda setelah ia berjalan sekitar 20 menit. Pohon-pohonnya lebih besar, lebih rapat, dan cahaya dari senternya seperti tidak menjangkau sejauh biasanya. Udara lebih dingin dari luar tadi dan ada bau yang ia kenali, bau tanah lembab bercampur sesuatu yang amis. Bau yang sama dengan yang pernah ia dengar dari cerita Bu Sulastri tentang pasar tua itu. Pak Haryanto berhenti ketika melihat cahaya di depan. Bukan cahaya putih atau kuning seperti lampu biasa. Cahaya itu berwarna merah, redup dan memancar dari bawah tanah. Ia melangkah mendekatinya dan menemukan sumber cahayanya, sebuah sumur tua yang mulutnya terbuat dari batu yang sudah menghitam, dengan diameter sekitar 1 meter. Dan dari dalam sumur itu, cahaya merah itu keluar dan menerangi area sekitarnya dengan warna yang tidak wajar. Di sebelah sumur itu berdiri seorang laki-laki tua. Tubuhnya tidak terlalu tinggi, punggungnya sedikit membungkuk, rambutnya putih tipis, dan ia memakai baju seperti orang kampung biasa, kemeja lengan panjang dan celana kain. Wajahnya menghadap ke arah Pak Haryanto. Sejak Pak Haryanto pertama kali melihatnya, seolah ia sudah tahu ada yang datang. "Pak Haryanto,"
kata laki-laki tua itu. Sama seperti perempuan tua yang ditemui Bu Sulastri dulu, ia menyebut nama tanpa pernah diperkenalkan. Pak Haryanto berdiri beberapa langkah dari sumur itu. "Sampeyan siapa?" "Dadang, saya yang jaga tempat ini." Suaranya tenang, tidak ramah tapi juga tidak kasar. Seperti orang yang sudah sangat terbiasa dengan percakapan seperti ini dan tidak terburu-buru kemanapun. "Saya kesini mau minta istri saya dikembalikan," kata Pak Haryanto langsung. Pak Dadang menatapnya tanpa ekspresi. "Tidak bisa." "Kenapa tidak bisa?" "Karena perjanjian sudah berjalan. Darah sudah jadi tanda sejak Anwar meninggal. Itu bayaran pertama yang sudah diterima." Pak Dadang berbicara dengan nada yang sangat datar, seperti orang yang menjelaskan aturan yang sudah ada sejak lama dan tidak bisa diubah oleh siapapun. Istri Bapak datang sendiri, menyerahkan sendiri, dan tanda yang ia berikan adalah tanda yang sah. Tidak ada yang bisa membatalkan itu dari luar. "Saya tidak peduli dengan aturan itu," kata Pak Haryanto. Suaranya tidak gemetar meskipun seluruh tubuhnya terasa dingin. "Istri saya tidak tahu sepenuhnya apa yang ia masuki. Dia datang dalam keadaan putus asa." "Semua yang datang ke sini datang dalam keadaan putus asa," jawab Pak Dadang. "Itu bukan pengecualian." Pak Haryanto ingin menjawab tapi kemudian melihat sesuatu di sisi kiri sumur yang membuat kalimatnya tidak jadi keluar. Di tepi sumur itu berdiri sosok perempuan. Tingginya sama dengan Bu Sulastri, potongan tubuhnya sama, dan rambutnya yang kini sebagian sudah tidak ada persis seperti kondisi Bu Sulastri setelah malam pengusiran itu. Tapi wajahnya bukan wajah Bu Sulastri yang ia kenal. Wajah itu dipenuhi keriput yang dalam berwarna hitam, bukan keriput tua biasa, tapi keriput yang terlihat seperti goresan-goresan yang menghitam dari dalam kulit dan menjalar ke seluruh wajah sampai ke leher. Matanya terbuka, tapi isinya hanya putih kosong tanpa pupil, tanpa iris. Sosok itu berdiri di tepi sumur dan menatap langsung ke arah Pak Haryanto tanpa bergerak. "Itu istri Bapak," kata Pak Dadang dengan nada yang sama ratanya. "Atau bagian dari dia yang sudah di sini." Pak Haryanto tidak bisa bergerak. Kakinya berhenti berfungsi dan ia berdiri di tempatnya menatap sosok yang berwajah istri, tapi bukan istri itu. Kemudian sesuatu menarik perhatiannya ke bawah. Dari dalam sumur, dari balik cahaya merah yang memancar keluar, muncul tangan-tangan. Bukan satu atau dua, banyak. Dari berbagai ukuran, beberapa kecil seperti tangan anak-anak, beberapa besar seperti tangan orang dewasa. Kulitnya pucat kebiruan dan basah, memanjat keluar dari mulut sumur dan meraih ke arah luar. Dua tangan di antara semuanya langsung menggapai ke arah kaki Pak Haryanto dan mencengkeram kedua pergelangan kakinya sekaligus. Cengkeraman itu dingin dan sangat kuat, jauh lebih kuat dari yang seharusnya bisa dilakukan oleh tangan yang keluar dari dalam sumur. Pak Haryanto berteriak dan berusaha menarik kakinya, tapi tubuhnya langsung terseret ke depan. Tanpa bisa ia lawan, kakinya tersapu dari tanah dan seluruh tubuhnya ditarik ke arah mulut sumur dengan kecepatan yang tidak memberinya waktu untuk berpegang pada apapun. Senternya jatuh ke tanah dan cahayanya padam. Pak Dadang berdiri di tempatnya dan tidak bergerak sama sekali. Sosok berwajah Bu Sulastri di tepi sumur juga tidak bergerak, hanya menatap. Dan dalam hitungan detik, Pak Haryanto masuk ke dalam sumur itu dan kegelapan di bawahnya menelan segalanya. Keesokan paginya, seorang warga yang melewati pinggir hutan dalam perjalanan ke sawah menemukan gerobak sayur berwarna hijau pudar terparkir di tepi jalan tanah di pinggir hutan Sendang Tirta. Gerobaknya kosong, terkunci dari luar, dan tidak ada siapapun di sekitarnya. Tidak ada jejak kaki yang mengarah kemanapun. Warga itu mengenali gerobak itu karena sudah sering melihatnya di gang-gang kampung selama bertahun-tahun. Ia melapor ke ketua RT, lalu ke RT sebelah,
lalu ke warga kampung yang lain. Tidak ada yang menemukan Pak Haryanto, tidak ada yang menemukan Bu Sulastri. Keduanya tidak pernah kembali dan tidak ada satu orang pun yang bisa menjelaskan kemana mereka pergi. Cerita pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak cerita ini sampai akhir. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nantikan cerita horor terbaru dari Asal Horor. Saya Lukman, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.